Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini bersama saya Rina Mirdayanti akan meringkas suatu materi penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian yang disampaikan oleh Bapak Dr. Syihabuddin Said MSI dalam pelatihan pekerti. Ringkasan ini merupakan tugas dari Bapak Dr. Syihabuddin Said MSI dalam pelatihan pekerti yang saya ikuti. Adapun tujuan dari materi ini adalah agar peserta dapat memahami teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Selain itu, peserta juga dapat memahami pengembangan evaluasi dan rubrik penilaian. Selain tujuan, juga memiliki pokok bahasan, di mana pokok bahasan ini terdiri dari teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar, tahap pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar, lembar evaluasi bahan ajar, dan juga rubrik atau kriteria penilaian. Selain tujuan dan pokok bahasan, maka cakupan dari isi suatu bahan ajar harus meliputi ke dalam pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau sikap, di mana pengetahuan itu memiliki unsur fakta, mudah dilihat, menyebutkan nama, jumlah, dan bagian-bagiannya. Memiliki konsep, ada definisi, identifikasi, klasifikasi, dan ciri-ciri khusus. Dan juga memiliki prinsip, yaitu penerapan dalil, hukum, dan juga rumus. Selain itu juga memiliki prosedur atau langkah-langkah mengerjakan sesuatu secara urut. Maka fakta, konsep, prinsip, dan prosedur ini harus termuat ke dalam pengetahuan yang tercakup ke dalam isi dari bahan ajar. Selain pengetahuan, ada keterampilan, di mana keterampilan ini kemampuan mengembangkan ide, memilih dan menggunakan bahan, menggunakan peralatan dan teknik kerja, di mana kemampuan mengembangkan ide, memilih dan menggunakan bahan, atau menggunakan peralatan dan teknik kerja tercakup ke dalam bagian dari keterampilan yang harus ada dalam cakupan isi dari suatu bahan ajar. Selain pengetahuan, keterampilan juga harus memiliki nilai atau sikap, di mana nilai atau sikap ini terdiri dari nilai kebersamaan, nilai kejujuran, nilai kasih sayang, tolong-menolong, semangat dan minat belajar, semangat bekerja, mau menerima pendapat dari orang lain. Nah, nilai-nilai ini juga harus masuk ke dalam cakupan isi dari bahan ajar. Selain itu, bahan ajar juga memiliki ruang lingkup, di mana ruang lingkup terdiri dari keluasan dan kedalaman. Keluasan itu menggambarkan berapa banyak materi atau isi yang dimasukkan ke dalam suatu bahan pembelajaran. Semakin luas suatu materi yang disampaikan atau runut, maka akan lebih memudahkan mahasiswa dalam belajar. Selain keluasan, juga memiliki kedalaman. Kedalaman adalah seberapa detail konsep-konsep yang harus dipelajari atau dikuasai oleh mahasiswa. Sehingga keluasan dan kedalaman ini merupakan unsur penting dalam ruang lingkup suatu bahan ajar. Selain itu, bahan ajar juga memiliki urutan, di mana adanya pendekatan prosedural dan pendekatan hierarkis. Pendekatan prosedural adalah menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Demikian juga untuk pendekatan hierarkis, yaitu menggambarkan urutan yang berjenjang dari yang mudah ke yang sulit atau dari yang sederhana ke yang kompleks. Sehingga dalam mempersiapkan suatu bahan ajar, maka harus diurutkan dari hal yang lebih mudah terlebih dahulu hingga menuju kepada hal yang sedikit lebih kompleks. Sehingga mahasiswa akan lebih terarah dalam memahami suatu bahan ajar tersebut. Dalam suatu bahan ajar, maka harus dilakukan proses evaluasi bahan ajar, di mana proses evaluasi bahan ajar ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, komponen kelayakan isi, yaitu mencakup ke dalam kesesuaian dengan kompetensi yang ingin dicapai, maka harus jelas apa itu kompetensinya dulu, sehingga sesuai dengan isi yang akan disampaikan ke dalam suatu bahan ajar. Kesesuaian dengan perkembangan anak. Harus disesuaikan juga tingkat anak-anak ya atau tingkat mahasiswanya, sehingga bahasa penting untuk
masukan bagaimana layak atau tidak isi ini disampaikan dalam memudahkan perkembangan mahasiswa itu berpikir. Kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar itu juga perlu diperhatikan dalam proses evaluasi suatu bahan ajar. Kebenaran substansi materi pembelajaran, manfaat untuk penambahan wawasan, dan kesesuaian dengan nilai moral dan nilai-nilai sosial. Sehingga 6 unsur komponen kelayakan isi ini harus ada dalam proses evaluasi bahan ajar. Yang kedua, komponen kebahasaan mencakup ke dalam keterbacaan, kejelasan informasi, kesesuaian dengan kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar, pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien, artinya jelas dan singkat. Komponen kebahasaan ini memiliki 4 unsur yang harus terpenuhi ke dalam suatu proses evaluasi suatu bahan ajar. Selain komponen kebahasaan, juga harus ada komponen penyajian, di mana komponen penyajian ini mencakup ke dalam 5 unsur, yaitu kejelasan tujuan indikator yang ingin dicapai, urutan sajian, pemberian motivasi atau daya tarik, interaksi, adanya pemberian stimulus dan juga respon, dan kelengkapan informasi. Sehingga 3 unsur penting ini, komponen kelayakan, komponen kebahasaan, dan komponen penyajian harus mencakup sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam setiap komponen yang akan memenuhi dari proses evaluasi suatu bahan ajar. Nah, ini merupakan gambaran lembar evaluasi untuk medium cetak berupa foto, gambar, poster, dan juga kartun, di mana harus memuat judul, sumber, tanggal, harga, dimensi, kompetensinya apa, target pembacanya siapa, bagaimana ringkasan isi, prasyaratnya apa, sehingga rating yang sudah ditentukan itu nanti akan memenuhi standar apakah tinggi, sedang, atau rendah, dan juga adanya komentar dalam melakukan evaluasi untuk medium cetak ini, di mana terdapat kekuatan yang harus disampaikan, terdapat kelemahan yang harus disampaikan, sehingga langkah yang harus direkomendasikan itu seperti apa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada ringkasan materi dari penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Syihabuddin Said MSI. Tentu terdapat banyak sekali kekurangan dalam ringkasan yang saya lakukan. Saya mohon maaf atas kesederhanaan ringkasan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.